Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Ibu. Oke, karena hari ini online, jadi Ibu minta semuanya untuk di-on-kan ya kameranya. Ayo. Nah, kalian bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Ibu. baik, Ibu. Ya, alhamdulillah. Sudah siap kan ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, harus siap dong ya. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Nimas Tunggal Dewi, Hadir, Ibu. Sofi Aulia Putri, Hadir, Ibu. Revi Artamevia Eka Suci. Hadir, Ibu. Oke, baik. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengajak kalian berpikir sebentar. Ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian salah paham hanya karena chat atau pesan singkat di WhatsApp? Karena Ibu biasanya karena pesannya itu singkat banget. Iya, betul sekali. Kadang hanya karena satu kata saja maknanya bisa berbeda. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di kantor. Ini biasanya menyebabkan kesalahan kerja, bahkan kerugian perusahaan. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi perkantoran yang sangat penting bagi kalian sebagai calon tenaga administrasi. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami komunikasi perkantoran, mengetahui fungsi dan unsur-unsurnya, serta mampu menerapkannya secara profesional di dunia kerja. Jadi, Ibu harap setelah pelajaran ini, kalian tidak hanya paham teori, tetapi juga bisa mempraktikkannya. Oke, izinkan Ibu untuk share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi, kita akan pelajari mengenai komunikasi perkantoran. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik. Jadi, kuncinya di sini adalah dipahami dengan baik ya, anak-anak. Selanjutnya, mengenai komunikasi perkantoran, yaitu proses pertukaran informasi yang terjadi di lingkungan kerja atau kantor untuk mendukung kegiatan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk contoh komunikasi perkantoran, yaitu seperti konfirmasi jadwal rapat, kemudian koordinasi antar divisi, pelaporan pekerjaan, dan pelayanan kepada klien. Coba Ibu tanya nih kepada kalian, salah satu ya Ibu tunjuk. Coba nih Mas, kalau kamu bekerja sebagai admin dan menerima telepon, itu termasuk komunikasi apa? Izin menjawab, Ibu. Termasuk komunikasi perkantoran. Iya, bagus sekali. Sekarang kita lanjut bahas mengenai tujuan komunikasi perkantoran. Jadi tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang secara jelas, kemudian meningkatkan koordinasi kerja, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membangun hubungan kerja yang baik. Nah, Ibu ingin kalian berpikir nih, kenapa komunikasi bisa meningkatkan produktivitas? Ada yang bisa jawab? Karena pekerjaan lebih jelas, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi, kalau informasinya jelas, pekerjaan jadi cepat selesai. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi komunikasi perkantoran. Yaitu yang pertama, fungsinya sebagai informatif, yaitu memberikan informasi, kemudian regulatif itu mengatur pekerjaan, terus persuasif itu mempengaruhi orang lain, dan integratif yaitu menyatukan anggota organisasi. Kemudian, ada unsur-unsur komunikasi.
ini ada 5 ya anak-anak, yaitu komunikator ya sebagai pengirim pesan, kemudian komunikan sebagai penerima pesan, dan pesan itu informasi yang disampaikan, media itu alat komunikasi, serta feedback yaitu umpan balik. Sekarang kita coba simulasi ya. Nih, Ibu sebagai komunikator, jadi Ibu akan berkata, tolong kirim laporan hari ini. Nah, Sofi sebagai komunikan, misalnya ya. Nah, Ibu tanya, jawaban Sofi itu tadi disebut apa? Izin Mungkin menjawab, Bu. Feedback. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materinya, menjelaskan materinya, yaitu jenis-jenis komunikasi perkantoran. Ada komunikasi internal, kemudian eksternal, formal, dan juga informal. Untuk kemudian untuk bentuk komunikasinya, itu ada komunikasi lisan, yaitu antara lain rapat, telepon, dan presentasi. Kemudian untuk yang tertulis itu contohnya surat, email, dan juga laporan. Yang terakhir ada nonverbal, itu contohnya gestur dan ekspresi wajah. Oke anak-anak, Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai media komunikasi perkantoran. Antara lain ada telepon, email, surat resmi, aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan lain-lain, dan juga memo. Ibu mau tanya lagi nih, menurut kalian, kenapa komunikasi itu sering gagal? saya menjawab Ibu karena tidak jelas. Iya, betul sekali. Jadi, hambatannya bisa karena perbedaan persepsi, kurangnya kejelasan pesan, gangguan teknis, kemudian perbedaan bahasa, dan juga emosi atau sikap. Selain itu, kita juga harus menjaga etika dalam berkomunikasi. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai etika komunikasi perkantoran, yaitu kita harus sopan dan profesional, kemudian kita juga harus menghargai lawan bicara, tidak memotong pembicaraan, menggunakan bahasa yang baik, serta menjaga rahasia perusahaan. Nah, ini sangat penting ya anak-anak jika kalian nanti bekerja di kantor. Nah, selanjutnya, Ibu akan cek pemahaman kalian lagi nih. Apa sih komunikasi perkantoran tadi yang sudah Ibu jelaskan? Izin menjawab, Ibu. Pertukaran informasi di lingkungan kerja, Ibu. Oke, bagus. Selanjutnya Ibu akan tanya lagi. Sebutkan satu hambatan komunikasi. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Saya Ibu, izin menjawab mungkin perbedaan bahasa. Ya, luar biasa. Oke, baik anak-anak, kita simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini bahwa komunikasi perkantoran sangat penting untuk kelancaran pekerjaan dan harus dilakukan secara efektif dan profesional. Jadi, Ibu harap kalian bisa menerapkannya di dunia kerja nanti ya. Oke, untuk materi yang telah Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ada Ibu, cukup. oke. Jika tidak ada, Ibu ingin mengkonfirmasikan lagi ya untuk anak-anak untuk hari ini. Free dulu ya, tidak ada tugas dari Ibu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.